kita mau presentasi buat kabinet Ali 1. Nah, sebelum mulai presentasinya, di sini kita bakal perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Livia, saya dari absen 42. Kenalkan, nama saya Halimah Nusaida dari absen 18. Saya Rizka Nisa dari absen 33. Saya Alika dari absen 03. Saya Farel dari absen 15. Saya Rizky Dimas dari absen 34. Nah, biar gak menghabiskan banyak waktu, kita langsung saja ya ke presentasi yang pertama, yaitu akan ada periode kekuasaan atau waktu kekuasaan yang akan disampaikan oleh Alifa. Periode kekuasaan Kabinet Ali Sastro Widodo Wongsonegoro Zainul Arifin adalah kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan resmi menjabat mulai periode 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Nah, selanjutnya bakal ada penjelasan mengenai partai koalisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada partai koalisasi ini ada beberapa kabinet, yaitu ada kabinet Ali Sastromijoyo I menepati kursi pemerintahan setelah memperoleh dukungan dari banyak partai, termasuk Nahdlatul Ulama yaitu NU, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Partai Indonesia Raya yaitu PIR. Semua partai pendukung kabinet Ali Sastromijoyo I memiliki setidaknya satu wakil yang menduduki posisi penting secara struktural. Lalu ada daftar partai pendukung kabinet Ali Sastromijoyo. Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia, dan yang kedua ada Partai Persatuan Indonesia Raya, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama, yang keempat ada Partai Rakyat Nasional, yang kelima ada Syarikat Kerakyatan Indonesia, yang keenam ada Partai Syarikat Islam Indonesia, yang ketujuh ada Partai Buruh atau Barisan Tani Indonesia, lalu yang kedelapan ada Partai Sosialis Indonesia, dan yang kesembilan atau terakhir adalah ada Persatuan Tabiah Islamiyah. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai partai oposisi yang akan dijelaskan oleh Rizky Dimas. Partai oposisi setelah gagal membentuk koalisi partai Masyumi memilih untuk menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam kabinet tersebut. Keputusan ini menjadikan Masyumi sebagai partai oposisi pertama sejak tahun 1947. Alasan dan faktornya: satu, tidak kesepakatan TNI dan Masyumi tidak dapat mencapai kesepakatan dalam membentukkan kabinet. Terus yang kedua, posisi oposisi, Masyumi memilih untuk menjadi oposisi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Konsekuensinya, kabinet tanpa Masyumi, kabinet Ali Sastromijoyo I terbentuk tanpa melibatkan partai Masyumi. Dua, dinamika politik, terjadinya dinamika politik yang menarik dengan adanya partai oposisi yang kuat. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan pada kabinet Ali itu yang akan disampaikan oleh Ali. Oke, jadi Kabinet Ali melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan di bidang politik luar negeri. Kabinet Ali menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian dunia. Pada saat itu Indonesia juga mampu merubah hubungannya dengan Belanda yang pada awalnya merupakan Unistabut menjadi hubungan internasional biasa. Nah, Kabinet Ali juga melakukan peninjauan ulang mengenai hasil perjanjian konferensi meja bundar dan menghilangkan perjanjian-perjanjian yang memang sekiranya akan merugikan rakyat. Lalu, yang terakhir, Kabinet Ali melakukan integrasi Irian Barat kepada wilayah Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lalu yang kedua ada kebijakan ekonomi. Jadi, pada saat itu Menteri Ekonomi
yaitu Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, mencetuskan mengenai sistem ekonomi Alibaba, yang dimana Ali dianalogikan sebagai pengusaha lokal atau pribumi dan Baba sebagai pengusaha Tionghoa. Nah, dimana sistem ini tuh mengharuskan pengusaha Tionghoa untuk melakukan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Namun pada akhirnya sistem ekonomi ini gagal dikarenakan ternyata pengusaha Tionghoa hanya memanfaatkan pengusaha Indonesia untuk mendapatkan kredit dari pemerintah semata. Lalu yang ketiga ada kebijakan pembangunan. Jadi Kabinet Ali pada saat itu memperbarui perundang-undangan agraria untuk kepentingan petani dan rakyat kota. Untuk meredakan pada saat itu banyak terjadi sekali masalah mengenai sengketa tanah ya. Lalu Kabinet Ali ini juga mempercepat penempatan bekas pejuang dan pengangguran di lapangan pembangunan. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang akan dijelaskan oleh Rizka. Hambatan-hambatannya yang pertama ada NU yang semula mendukung Kabinet Ali Sastro Amijoyo I menarik dukungannya akibat terjadinya perselisihan antara Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu yang kedua, banyak terjadinya pemberontakan seperti pemberontakan DKI di daerah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Lalu yang ketiga, perselisihan pada Badan Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI AD yang membuat politik semakin kacau. Terus yang keempat, terjadinya praktik korupsi yang memperparah keadaan negara. Lalu yang terakhir ada inflasi yang membuat ekonomi semakin turun. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai faktor kejatuhan Kabinet Ali I yang akan dijelaskan oleh Farel. Di sini faktor kejatuhannya yaitu kepemimpinan dan program kerja Kabinet Ali Sastro Widodo hanya bertahan selama lebih kurang 2 tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 1955. Hal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan berjalan. Berikut penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro Widodo. Yang pertama, konflik antara TNI dan NU menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet. Yang kedua, terjadinya masalah keamanan akibat pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Yang ketiga, terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI AD Angkatan Darat. Yang keempat, maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Nah, yang terakhir itu akan ada foto-foto tokoh yang disampaikan oleh Rizky Dimas. Bapak izin ya, dikarenakan katanya foto-foto tokohnya itu mungkin nanti bakal dilihatkan secara langsung saja. Jadi sekian presentasi dari kelompok Kabinet Ali I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.